Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 atau materi kelima mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah, kita akan membuat rumus menggunakan equation. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyusun sebuah penelitian, sebuah skripsi, mulai dari cover sampai dengan bab 5 atau sampai dengan daftar pustaka. Nah, di sini ada poin atau ada subbab yang belum kita input pada bab 3.2.4, yaitu tentang uji kualitas data. Nah, di sini ada rumus ya yang harus kita buat. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab 3 yang ada rumusnya. Oke, baik. Poin 3.2.4 kita menggunakan heading 3. Ini akan berurutan. Uji kualitas data. Kemudian ada subbab 3.2.4.1. Kita gunakan heading 4. Judulnya Method of Successive Interval. Kalau di sini bahasa Inggris kita gunakan. Oke. Kita langsung ke pembuatan kalimat. Jadi mohon diikuti ya dari mulai pembuatan subjudul sampai dengan berakhirnya bab 3. Nah, kita mulai dari rumus yang pertama. Sebelum ke rumus ini ada poin 8 dulu. Nah, di sini ada rumus yang pertama yang paling sederhana. Jadi kita bisa kalau di sini hanya atas bawah, jadi bisa menggunakan uh, equation sederhana ya. Menggunakan ini. Set equation. Kemudian rumusnya ns sama dengan. Nah, di sini karena di atas dan di bawah ya, maka kita dibagi dua dulu. Oke, ada kurung tutup dulu di sini. Bawah, kemudian kita klik di kotaknya. Ini dibagi dua pakainya fraction. Nah, baru kita gunakan yang atas.
bawahnya. Ini rumusnya sangat sederhana ya, seperti ini. Yang poin 8-nya ini biasa saja karena cuma satu baris ya. Kita bisa gunakan ini agar seragam. Besar sama dengan NS plus dalam kurung, ini kurungnya seperti ini, 1 ditambah S min. Oke, sudah sampai poin 8. Berikutnya kita lanjutkan ke 3.2.4.2 pakai heading 4. Ini menurut Sugiono ya. Kita masukkan referensinya, insert caption, Sugiono tahun 2008. Ini halaman 172. Ada judulnya kita hilangkan. Titelnya di checklist, jangan lupa. Kita lanjut. Ini ada rumus lagi. Rumus product moment dari Sugiono 2008. Kita masukkan stasiunnya. Kita edit stasiunnya. Halaman 248. Title-nya kita checklist yang di sini yang muncul. Kita buatkan rumusnya untuk yang rumus korelasi product moment. Oke, kita mulai. Untuk mempermudah, saya gunakan baik. Kita mulai ya, insert, kemudian pilih equation. Di sini belum ada rumus yang sama. Kemudian insert new equation. Ya. Nah, rumusnya coba diikuti dulu ya. Nanti kita buat 2 kali ini untuk memudahkan. Yang pertama adalah RXY. Di sini juga
ada simbol-simbol ya. Kalau mau menggunakan simbol juga tersedia. Kecil, kemudian action-nya posisinya ada di bawah. Kita gunakan script ini ya. Maaf tadi bikin scriptnya dulu. Oke. Kita masukkan R-nya dan klik di script yang kotak yang kedua. Kita masukkan XY-nya. XY besar. Kemudian klik sekali ya. Kalau klik tanda panah ke kanan, berarti hurufnya akan menyamai huruf R yang tadi di depan. Kita klik sekali. Nah, berikutnya karena di sini rumusnya ada menggunakan fraction ya, jadi atas bawah gitu ya. Kita gunakan ini. Jadi sebelum membuat huruf, kita tentukan dulu apakah huruf posisinya menggunakan script atau tidak gitu ya. Kemudian di sini adanya posisi di atas atau di bawah gitu ya. Oke. R kemudian tanda panah ya. Ini pencetnya tanda panah lagi satu. Oke, kita bisa gunakan sama dengan di sini, bisa menggunakan sama dengan ini atau sama dengan yang ada di sini ya. Ini juga bisa. Oke, kemudian di sini dibagi dua tadi ya, setelah ini pakai fraction yang ini. Kalau sudah di kotaknya kita buatkan rumusnya. Di situ ada n kecil, n saja n kecil, kemudian sigma seperti ini. Ininya huruf X besar dan Y besar. Kemudian tanda panah, kita pakai minus, tanda panah lagi. Oke, udah ini udah abu semua, berarti udah satu sejajar. Dan di sini ada kurung buka, kurung tutup. Ini di tengahnya sigma X. Kemudian tanda panah lagi, berikutnya kurung buka, kurung tutup lagi. Kotaknya, kemudian pilih sigma Y. Ini untuk yang atasnya sudah selesai, tinggal yang bawah. Nah, sebelum mulai di sini ada tanda ya. Tandanya seperti ini. Nah, ini kita gunakan dulu ini. Dan kita klik kotaknya. Nah, di sini terdiri dari dua kurung kurawal, jadi kita buatkan dulu kurung kurawalnya. Seperti ini. Kita klik kotaknya.
Sekarang N, kemudian sigma, ini kotak, kemudian di sininya X pangkat 2. Nah, sebelum kita pilih X, maka kotaknya kita pilih dulu speed, karena di sini X pangkat 2. X, nya angka 2. Kemudian karena di sini posisinya ada angka 2, kita pilih tanda panah. Kanan, pilih satu lagi dengan huruf N ya, warnanya. Kemudian kita gunakan minus, oke, kita ada dalam kurung sigma X pangkat 2. Oke, karena pangkatnya setelah kurung, oke, kita ulangi ya, di back dulu. Oke, ulangi. Sigma X pangkat 2. Dan tanda panah ke kanan, satu lagi. Kita bikin kurung berawal lagi. N, nah, ini X, ya sekarang kita ke Y. Jadi Anda bisa lihat yang di sebelah kirinya, persis seperti ini, tapi X-nya diganti dengan Y. Gunakan dulu screen. Tutup, pakai kotaknya, sigma, ganti Y, yang kotak di luar dengan angka 2. Panah keluar. Sudah tinggal di ini rumusnya seperti ini. Oke. Baik, kita ulangi ya, kita ulangi. Set, kemudian equation, pilih no equation. Mau sini di bawah saja. Set equation. Nah, ini yang pilihan kedua, karena posisinya ada di bawah ya. X-nya. Kayak gini. Kita klik di sini R.
kotak yang kedua, Oke, dan tanda panah. Oke, kemudian pilih sama dengan, kemudian ini posisi ada di atas bawah dulu ya, dari sini sampai ke ujung. Artinya ini sudah di cut menjadi 2 ya, bukan dari sini sampai sini. Berarti kita buatkan dulu tempatnya untuk cut menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita posisi yang atasnya dulu kita buat N, kemudian pilih berikutnya sigma XY, kemudian tanda panah sekali, minus, kemudian ini ada kurung buka, kurung tutup, kita gunakan dulu ini, baru klik kotaknya, kemudian pilih sigma di sini, ini X, kemudian pilih tanda panah 2 kali, kurung buka, kurung tutup lagi, klik di sini, pilih sigma, klik di sini, ini atas kita sudah selesai. Sekarang yang bawah, kita klik di sini, ada tanda seperti ini. Kemudian klik di sini, lihat di sini ada kurung kurawal ya. Kurung kurawal itu sampai dengan ini tengah. Maka kurung kurawal harus dibuat terlebih dahulu. Ya. Klik kotaknya, kemudian bikin kurung kurawal. Nah setelah kurung kurawal ini karena di sini terpisah ya, maka klik kotaknya. Ini ada N. Kemudian pilih semuanya lagi. Karena di sini X-nya pangkat 2-nya tidak di seperti ini ya. Ini klik kotaknya untuk X. X-nya ini untuk pangkat 2-nya. Kemudian agar tanda minusnya posisinya ada di tengah-tengah, maka kita gunakan tanda panah sekali, 2 kali, gunakan minus, kemudian kurung buka, kurung tutup pangkat 2. Ini harus disiapkan dulu tempatnya seperti ini. Angka 2-nya ini untuk kurung buka, kurung tutupnya. Oke. Pilih kotak lagi, pilih sigma X. Pilih di sini. Yang kotak di luar buat angka 2. Kalau sudah sampai sini, kita tinggal panah sekali, 2 kali sampai posisi dan di luar kurung berawal. Berikutnya buka pilih lagi kurung berawal, pilih kotaknya. Di sini hanya diganti yang X-nya saja. Oke, berarti kita klik di sini. Oke, berikutnya pilih N, kemudian sigma X pangkat 2. Oke, sigma Y pangkat 2. Kemudian tanda panah sekali, 2 kali. N yang warna abu. Dan kotak pangkat 2. Pilih bracketnya. Ulangi. Setelah minus, pilih dulu pangkat. Baru ini baru tutup. Ini sigma X, sigma Y, pangkat 2. Ya,
mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bisa dikerjakan. Yang tidak dipakai saya hapus satu. Kita lanjut ke keterangan ya. Karena bentuknya sederhana, jadi kita bisa gunakan ini ya untuk sama dengannya nanti kalau diperlukan, atau kita gunakan tab yang biasa untuk keterangannya MXY apa pilih spesifik.
Berikutnya kita membuat rumus yang kedua. Kalau ini cukup simple rumusnya. Insert equation RI ya, R kecil, kemudian di sini I kecil, pakai tanda panah, jangan lupa ya, bukan spasi tapi tanda panah. Oke, kemudian sama dengan ini ada di atas dan bawah ya, fraction. Atasnya 2R2, R kecil, B-nya di bawah. Kita bisa gunakan ini dulu. Ya, 2R, bawahnya B kecil, yang bawah bisa langsung dibagi dua ya. Ini 1 plus R di bawah. Seperti ini ya rumusnya. Sangat sederhana. Enter. Kemudian kita kasih keterangan ya. Maaf ini 100. Kalau ingin satu baris, kita atur saja ya. Bisa menggunakan ini. Menggunakan ini. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa saja.
Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.